7 orang wanita dengan wajah yang sama persis sedang makan. Mereka adalah kembar 7. Tetapi mereka bertujuh hanya bisa menggunakan satu identitas. Di tahun 2073, terjadi mutasi pada gen manusia. Mereka mulai terus melahirkan anak kembar 2, bahkan anak kembar banyak. Demi mengatasi peningkatan penduduk, pemerintah menetapkan bahwa satu keluarga hanya boleh memiliki satu anak. Sedangkan anak-anak lainnya akan dibekukan untuk hibernasi. Dan akan dicairkan saat masalah kependudukan selesai. Di saat yang sama, pemerintah mendirikan pos pemeriksaan. Semua orang harus mengenakan gelang identitas. Baru boleh lewat. Di hari ini, lahir kembar 7 di sebuah klinik swasta. Ibunya meninggal saat melahirkan. Ayah mereka kabur ketakutan. Kakek mereka, Terence, menyogok dokter. Dan membawa 7 cucunya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Tidak lama kemudian, mereka sudah mencapai umur masuk sekolah. Agar gampang mengingat, Terence memberi mereka nama, Senin, Selasa, Rabu, sampai Minggu. 7 bersaudari keluar bergiliran. Setiap orang hanya bisa keluar di hari yang sama dengan nama mereka. Sedangkan yang lainnya, harus sembunyi di dalam rumah. Terence memodifikasi mikrochip gelang terlebih dahulu. Dia membuat sebuah identitas palsu untuk ke-7 anak itu, Karen. Sekolah dimulai pada hari Kamis. Terence membawa Kamis keluar rumah. Jalanan penuh dengan orang. Masalah kelebihan penduduk masih belum teratasi. Mereka berdua berhasil melewati pos pemeriksaan dan tiba di taman kanak-kanak. Sebelum berpisah, Terence menasihatinya lagi. Jangan sampai memberitahu siapapun mereka adalah kembar 7. Dan setiap hari sepulang sekolah, mereka semua harus mengadakan rapat. Memberitahu saudari lainnya, hari ini bertemu dengan siapa saja. Berbicara apa, semuanya berjalan dengan mulus di dalam rencana Terence yang teliti. Tetapi di hari ini, Kamis yang nakal diam-diam keluar rumah melalui jendela. Saat pulang, lengannya penuh darah. Jari telunjuk di tangan kirinya juga hilang. Ternyata dia tadi tidak sengaja terjatuh saat bermain perosotan. Terence sangat tidak tega, tetapi demi keamanan semua anak, dia mengambil pisau dapur di sebelahnya, lalu memotong jari semua anak. 30 tahun telah berlalu dalam sekejap. 7 bersaudari sudah bertumbuh dewasa. Tetapi sifat mereka berbeda-beda. Mereka sudah bosan dengan kehidupan yang seperti tahanan ini. Setiap orang ingin mencari kehidupan miliknya sendiri. Dan bukannya terus berpura-pura menjadi Karen yang tidak nyata itu. Hari ini adalah hari Senin. Kakak pertama, Senin, sudah berdandan dari pagi. Pekerjaan mereka di luar adalah manajer bank. Hari ini ada sebuah pemilihan kenaikan jabatan yang penting. Di saat ini, Jerry, saingan mereka masuk ke dalam. Berkata dengan mengancam, "Aku sudah tahu rahasiamu." Malam harinya, Senin belum pulang untuk waktu yang lama. Posisi gelang juga tak terlacak. 6 bersaudari sangat khawatir. Jika terjadi sesuatu pada Senin, maka identitas palsu, Karen ini akan benar-benar hilang. Dan mereka tidak akan bisa keluar lagi. Keesokan harinya, mereka mengirim kakak kedua untuk mencari Senin. Dan di jalanan, petugas sedang melakukan pemeriksaan identitas mereka satu persatu. Setibanya di kantor, asistennya mengucapkan selamat kepada Selasa. Dia baru tahu bahwa kemarin dirinya naik pangkat. Dan mereka pergi ke bar untuk merayakannya. Keluar dari kantor, saingannya, Jerry, terus tersenyum dengan mengancam kepadanya. Pemilik bar berkata kepadanya, "Kemarin kamu terlalu banyak minum." Bahkan sampai bertengkar dengan Jerry. Kelihatannya, menghilangnya Senin pasti berhubungan dengan Jerry. Di saat ini, 2 petugas Biro Alokasi Anak muncul. Dan menangkap paksa Selasa. Kepala Biro Alokasi Anak, Cayman berkata, dia sudah tahu dari dulu tentang 7 bersaudari yang menggunakan satu identitas. Selesai berbicara, dia menyuruh bawahannya mengeluarkan belati. Tidak lama kemudian, 3 orang pembunuh misterius muncul di depan rumah 7 bersaudari. Untungnya, gerbangnya memiliki sistem sensor mata. Tetapi tak disangka, si pembunuh mengeluarkan sebuah bola mata dan langsung membuka kuncinya. Mereka segera ditemukan. Kamis menyerbu dan memukul pingsan seorang pembunuh. 4 saudari lainnya juga bergegas maju. Setelah pertempuran yang sengit, 3 orang pembunuh gugur. Tetapi Minggu tertusuk pisau dan mati. Jumat menemukan bola mata yang digunakan untuk membuka pintu.
Setelah memindai, mengetahui itu milik Selasa. Sekarang dari 7 bersaudari hanya tersisa 4 orang. Sabtu mengusulkan untuk kabur bersama. Tapi Kamis tidak setuju, karena di mana-mana ada pos pemeriksaan. Jika keluar bersama, pasti akan tertangkap hanya dalam 1 menit. Rabu terpaksa keluar sendiri, melanjutkan mencari petunjuk. Dia langsung menemui saingan mereka, Jerry. Tidak disangka, dia tidak mengetahui hal tentang mereka adalah 7 bersaudari. Yang dia tahu adalah Senin menggelapkan sejumlah uang. Dan menyogok orang yang paling harus mereka hindari. Cayman, Kepala Biro Alokasi Anak. Atau jangan-jangan Seninlah yang membocorkan identitas mereka semua. Di saat ini, Jerry tiba-tiba ditembak. Pembunuh mulai mengejar kembali. Rabu naik ke loteng. Ingin kabur dari atap gedung. Melihat jurang yang begitu dalam di bawahnya. Dia menyiapkan hati, lalu berlari menuju ke seberang. Tapi saat dia terbang di udara, muncul petugas Biro Alokasi Anak dari atap gedung seberang. Melihat Rabu dibunuh di depan mata mereka. Ketiga saudari di belakang layar sedih dan ketakutan. Di saat ini, terdengar ketukan dari pintu. Seorang petugas Biro Alokasi Anak, Sabtu memberanikan diri membuka pintu. Tapi orang itu malah terlihat sangat mesra dengannya. Dia bernama Adrian, dan salah satu dari 7 bersaudari. Diam-diam berkencan dengannya, demi mengetahui siapa itu sebenarnya. Akhirnya Sabtu mengikuti arus dan pulang bersama Adrian ke rumahnya. Kemudian diam-diam menghubungkan gelang identitasnya. Jumat yang berada di rumah mengambil kesempatan untuk meretas sistem pemantauan Biro Alokasi Anak. Mereka menemukan Senin yang dikurung di salah satu ruangan. Sebelum pergi, Adrian berkata, "Aku ingin setiap hari bertemu denganmu. Dan bukan hanya di hari Senin." Ternyata Seninlah yang berkencan dengannya. Di saat ini, muncul beberapa pembunuh. Sabtu belum selesai berkata-kata langsung ditembak mati. Di saat yang sama, 2 bom asap ditembakkan ke dalam rumah. Petugas Biro Alokasi Anak menyerbu. Keduanya segera melarikan diri dari jalan rahasia. Tetapi baru sampai setengah jalan, Jumat tiba-tiba berbalik. Dia mengirim semua dokumen ke gelang Kamis. Lalu membuka gas. Dan bunuh diri bersama orang-orang jahat ini. Karena selama 3 hari ini terjadi perubahan besar. Sudah membuat hatinya gundah. Kamis mengira Adrian yang membocorkan rahasia ini. Tetapi Adrian tidak tahu sama sekali bahwa mereka adalah kembar 7. Mengetahui bahwa Senin dikurung, mereka berdua segera bekerja sama. Dia berpura-pura menjadi mayat yang mau dibuang. Menyelinap ke kantor Biro Alokasi Anak. Saat ini seorang anak perempuan kembar sedang dalam proses pembekuan untuk hibernasi. Tetapi malah keluar api di dalam alat hibernasi. Ternyata rencana hibernasi beku hanyalah kebohongan. Sebenarnya, semua anak yang dibawa dibakar. Adrian memukul pingsan 2 penjaga keamanan. Begitu mereka sampai ke ruang kurungan baru menyadari. Yang dikurung bukanlah Senin, tetapi Selasa. Di saat yang sama, Senin mencapai kesepakatan bersama dengan Cayman di kantornya. Dia menggelapkan dana untuk mendukung pemilihan Cayman. Sedangkan Cayman akan membantunya memusnahkan saudari-saudarinya. Membuatnya menjadi Karen, satu-satunya. Kamis meminta Selasa melepaskan rambut palsunya. Lalu dia sendiri berdandan menjadi Karen. 2 bersaudari ini bertemu di kamar mandi. Kamis bertanya pada Senin, mengapa begitu teganya turun tangan pada saudari kandungnya sendiri. Tetapi Senin berkata dengan dinginnya, "Aku kakak tertua. Memang seharusnya bisa menggunakan identitas Karen dengan wajar dan legal. Kalianlah yang menikmati bersama kehidupanku. Tapi kalian masih tidak puas. Setiap hari masih mengeluh. Sampai aku bertemu dengan Adrian. Jika ingin bersamanya, aku harus memiliki kehidupan orang normal." Dalam emosinya, kakak beradik itu bertarung. Setelah bunyi tembakan, Kamis berjalan keluar. Sedangkan Cayman sedang berpidato. Di sisi lain, Selasa dan Adrian masuk ke ruang kontrol. Lalu mengirimkan video anak yang dibakar ke layar besar. Kebohongan rencana hibernasi beku akhirnya terungkap. Cayman kehilangan kedudukan. Dalam samar-samar, Senin kembali ke malam di mana jari mereka dipotong. Dia melihat kakeknya merasa bersalah dan menangis. Kebencian yang telah menumpuk di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya menghilang. Dia memegang tangan Kamis dan meletakkannya ke perutnya. Memohon kepada adiknya, harus menjaga dengan baik kedua anaknya. Ternyata dia sudah hamil. Demi anaknya,
Dia hanya bisa mengorbankan keenam saudarinya. Tidak lama kemudian, peraturan pembatasan kelahiran ditiadakan. Cayman dihukum mati. Kedua anak Senin juga dipelihara di ruang laboratorium.